Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di bulan yang penuh barokah ini, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan penuh khidmat dan penuh sukacita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman sahabat Utsman bin Affan ke zaman para sahabat Fatayat yang cantik rupawan. Di dalam kita berpuasa, tentu banyak hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang terpenting adalah yang sering diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentang pentingnya menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita dari perbuatan tercela, dari perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terkadang mungkin kita baik, sholat kita baik, ibadah kita baik, tapi kita menyakiti hati saudara kita. Maka apa kata Rasul ketika seorang sahabat mengatakan, wahai Rasul, dia ini ahli ibadah, tapi dia menyakiti hati saudaranya, menyakiti hati tetangganya, lisannya digunakan untuk menyinggung perasaan tetangganya. Lalu apa kata Rasul? Dia adalah ahli neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, maka berdasarkan kisah tadi kita mampu belajar. Ketika ada seorang jahil yang menyapa, qaulu salama, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang belajar, maka katakanlah qaulu salama, perkataannya adalah perkataan yang baik. Maka apa kata Rasul? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, atau dia lebih baik diam. Bayangkan sahabat, beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu indikatornya dikaitkan dengan lisan kita. Maka berhati-hatilah dalam berucap, berhati-hatilah dalam berkata, jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Lisan ini menentukan keimanan kita kepada Allah. Lisan ini menentukan ketakwaan kita kepada Allah. Makin kita menjaga lisan kita, makin kita mampu menjaga ucapan-ucapan kita, maka makin beriman dan bertakwa kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maksudnya apa? Ketika seorang muslim berkata baik, berbuat baik, dan tidak mau menyakiti hati saudaranya, maka dia telah selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala, namun satu lisan yang menyakiti hati saudara kita mampu menembus puluhan kepala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, oleh karena itu maka kita harus berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berkata, agar kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga bermanfaat coaching saya tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.